Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan terkait studi kasus tentang desain reaktor heterogen berkatalis atau fluidized bed reactor. Saya sendiri izin kami untuk perkenalan diri. Eh, Pertama-tama saya Dimas Yudhoyono. Saya Rahmat Effendi. Saya Akmal Wijaya. Saya Ahmad Ali Fikri. Dan saya Muhammad Merdi. Saya Bisma. Dan saya Melia Putri. Baik, untuk isu pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu. Apa sudah terlihat, Mas Bare? Udah, Dim. Oke, pertama-tama, bentar. Oke, pertama itu tentang isu definisi dan pendekatan reaktor fluidized bed. Fluidized bed itu adalah suatu reaktor yang berisi padatan-padatan yang bergerak. Terus salah satu proses perlakuan logam dengan menggunakan media fluida, dan jenis reaktor kimia ini dapat digunakan untuk mereaksikan bahan dalam keadaan banyak fasa. Reaktor jenis ini menggunakan fluida cairan atau gas yang dialirkan melalui katalis padatan dengan kecepatan yang cukup sehingga katalis akan terolak sedemikian rupa dan akhirnya katalis tersebut dapat dianalogikan sebagai fluida juga. Proses ini dinamakan fluidasi. Fluidized bed reaktor dapat digunakan untuk pencampuran dan pemisahan antar fasa. Laju pemanasan benda kerja di dalam fluidized bed akan meningkat dengan menurunnya ukuran partikel dan bertambahnya kecepatan putaran gas. Tetapi partikel yang terlalu halus akan mengurangi putaran pasir dan peningkatan kecepatan putaran gas sehingga akan menambah biaya karena konsumsi gas juga bertambah. Tetapi pada reaktor fluidized bed tidak semua proses perlakuan panas permukaan menggunakan bahan tambah gas. Dapur fluidized bed merupakan suatu sistem atmosfer perlakuan panas untuk aplikasi komponen baja, perkakas, dan konstruksi. Reaksi fluidized bed dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu fixed bed, minimum or incipient fluidization, smooth or homogeneous fluidization, bubbling fluidization, slugging, channeling, disperse, dan disperse. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses kerja suatu reaktor fluidized bed adalah karakteristik hidrodinamik gelembung yang terbentuk. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam desain reaktor fluidized bed, yaitu yang pertama itu adalah non-katalik. Merupakan jenis reaktor fluidized bed yang tidak menggunakan katalis pada dalam sistem. Reaktor ini dapat digunakan untuk melakukan reaksi kimia antara gas dan padatan atau antara gas, padatan, dan cairan. Reaktor fluidized bed reaktor ini dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti reaksi pirolisi, pengeringan, pembakaran, dan gasifikasi. Beberapa keuntungan dari penggunaan fluidized bed reaktor non-katalik adalah yang pertama itu lebih mudah dirancang dan dioperasikan, terus lebih tahan terhadap kerusakan akibat logam berat atau bahan kimia korosif karena tidak menggunakan katalis padat. Terus yang ketiga itu efisiensi proses relatif stabil dan tidak terlalu dipengaruhi variasi feedstock. Kelemahannya itu rendahnya efisiensi reaksi dibandingkan dengan fluidized bed reaktor katalitik karena tidak ada katalis padat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kecepatan reaksi. Yang kedua itu sulit untuk mengontrol suhu dan distribusi ukuran partikel dalam fluidized bed. Yang ketiga itu pemulihan produk yang dihasilkan dari fluidized bed reaktor non-katalitik biasanya sulit dilakukan karena produk yang dihasilkan seringkali bercampur dengan padatan. Yang kedua itu yang jenis katalitik merupakan jenis reaktor fluidized bed yang menggunakan katalis padat dalam sistem untuk meningkatkan kecepatan reaksi kimia antara gas dan padatan atau antara gas, padatan, dan cairan. Reaktor ini digunakan regulasi seperti proses konversi bahan bakar fosil menjadi bahan bakar alternatif, produksi bahan kimia, dan pengolahan limbah. Keuntungan menggunakan fluidized bed reaktor yang katalitik ini adalah yang pertama itu meningkatkan kecepatan reaksi dan
efisiensi proses karena katalis padat dapat mengurangi energi aktivitas yang diperlukan untuk mencapai reaksi. Yang kedua itu dapat digunakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Terus yang ketiga itu memiliki stabilitas suhu yang baik dan efisiensi pembuatan produk yang tinggi. Kelemahannya itu sulit mengontrol distribusi karena partikel katalis dalam fluidisbed yaitu dapat mempengaruhi efisiensi reaksi. Yang kedua itu katalis padat rentan terhadap kerusakan akibat logam berat karena bahan kimianya itu bahan kimia yang korosif. Terus yang ketiga itu pembelian produk yang dihasilkan dari fluidisbed reaktor katalitik ini biasanya sulit dilakukan karena produk yang dihasilkan seringkali bercampur dengan padatan atau katalis padat. Terus yang ketiga itu gas solid yang jenis gas solid itu merupakan jenis yang digunakan untuk proses dengan 3 fase, yaitu gas, padatan pertama, dan padatan kedua. Reaktor ini digunakan untuk berbagai aplikasi seperti pembuatan logam, pengolahan biji mineral, dan pemurnian logam. Keuntungannya itu dapat digunakan untuk proses 3 fase sehingga mampu menangani banyak jenis reaksi kimia kompleks. Terus yang kedua itu mampu meningkatkan efisiensi proses karena gas dan padatan pertama berinteraksi dengan katalis padat dan pada padatan kedua. Terus yang ketiga itu memiliki kemampuan untuk mengurangi limbah dan menghasilkan produk berkualitas tinggi. Yang keempat itu gas, liquid, dan solid. Merupakan jenis reaktor yang dilakukan untuk proses dengan 3 fase, yaitu gas, cairan, dan padatan. Reaktor ini umumnya digunakan dalam proses pengolahan kimia dan petrokimia seperti hidrogenasi, minyak bumi, dan produksi asam sulfat. Mungkin bisa dijelaskan oleh isu kedua oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai isu kedua, yaitu perbedaan pendekatan reaktor fluidisbed berdasarkan tipe kontak fluida padatan dan tipe aliran. Ada beberapa jenis yang terbagi menjadi 4 pendekatan. Yang pertama itu adalah bubbling fluidisbed atau BFB, adalah jenis reaktor fluidisbed di mana gas dialirkan melalui padatan yang sedikit terfluidisasi sehingga membentuk gelembung-gelembung gas di dalam padatan. Tipe aliran yang terbentuk adalah pendekatan ini sering disebut sebagai rejim bubbling. Pada BFB, padatan tetap dalam keadaan relatif diam atau bergoyang-goyang di dalam bed, dan gelembung-gelembung gas membantu mencampurkan padatan dan gas secara efektif. Nah, ini sering digunakan dalam pengolahan energi, terutama untuk reaksi dengan laju kinetika yang lambat dan perlu waktu tinggal yang lama. Contohnya pada pembakaran biomasa, gasifikasi batu bara, dan pembuatan bioetanol. Keuntungannya adalah mengendalikan suhu dan menjaga kestabilan reaktor, mudah untuk dikontrol dan dirawat. Namun kerugiannya adalah risiko kehilangan padatan, aglomerasi padatan, dan potensi terjadinya erosi. Yang kedua ada circulating fluidisbed atau CFB, adalah jenis reaktor fluidisbed yang menggunakan aliran yang sangat intens untuk mengangkut partikel padatan di dalam bed. Pada CFB, gas yang dialirkan ke bagian bawah bed dan kemudian partikel padatan diangkut oleh aliran gas ke atas bed. Partikel padatan kemudian dipisahkan dari gas sebelum gas masuk ke dalam bed. Nah, ini penggunaannya pada bahan bakar yang lebih beragam seperti batu bara yang kurang berkualitas, tanah liat, dan limbah, serta menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan reaktor lain. Itu adalah kerugiannya. Sedangkan keuntungannya adalah pengaturan suhu yang lebih mudah dan efisiensi yang lebih baik, serta biaya awal yang namun kerugiannya adalah biaya awal yang relatif tinggi. Kemudian yang ketiga ada turbulent fluidisbed atau TFB, adalah jenis reaktor fluidisbed yang menggunakan aliran gas yang sangat intens dan padatan yang sangat terfluidisasi untuk mencampurkan dan memindahkan partikel padatan di dalam bed. Pada TFB, partikel padatan bergerak dengan sangat cepat dan tidak teratur di dalam bed, sehingga menciptakan kondisi yang sangat baik untuk mentransfer massa dan panas yang efektif. TFB umumnya digunakan untuk reaksi kimia yang membutuhkan waktu kontak yang sangat singkat antara gas dan padatan. Nah, di sini keuntungannya adalah efisiensi transfer massa dan panas yang tinggi, namun kerugiannya adalah risiko kehilangan padatan dan erosi, serta biaya perawatan dan pengoperasian yang tinggi. Kemudian yang terakhir ada slugging fluidisbed atau SFB.
adalah jenis reaktor fluid bed di mana aliran gas dan padatan secara periodik bergantian antara kondisi terfluidisasi dan terkondensasi sehingga menciptakan kondisi tipe aliran slug atau pulse. Nah, pemilihan tipe pendekatan reaktor ini bergantung pada sifat reaksi kimia yang dilakukan dan sifat material yang digunakan. Nah, di sini ada beberapa gambarnya. Di sini ada bubbling fluidization yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian ada slugging yang terbagi menjadi aksial serta flat slugs. Kemudian ini adalah turbulent fluidization. Dari isu 2 cukup. Ya, selanjutnya untuk isu 3, yaitu pendekatan untuk menghitung konversi pada reaktor fluidized bed. Di mana reaktor fluidized bed ini pada dasarnya mengikuti model perhitungan pendekatan PFR atau plug flow reaktor dengan model diferensial. Untuk rumusnya sendiri bisa dilihat pada rumus pertama ini, di mana V per FA0 sama dengan tau per CA0 sama dengan diferensial dari XAF dXA per min RA. Jadi di sana terdapat komponen V sama FA0 yang dibutuhkan. Akan tetapi pada umumnya saat densitas reaktan itu dianggap konstan, jadi di dalam reaktor fluidized bed itu sendiri semua, baik itu reaktor maupun produk yang ada, itu dianggap konstan densitasnya, maka untuk konversinya sendiri berubah menjadi XA sama dengan 1 min CA per CA0. Dan diturunkan lagi jika menggunakan DXA sama dengan min DCA per CA0. Nah, rumus yang atas dan yang bawah ini berlaku pada semua nilai epsilon A. Sedangkan apabila reaksi terjadi secara homogen pada orde 1, maka konversi itu dapat dihitung dengan K kali tau sama dengan K kali CA0 V per FA0 sama dengan CA0 kali XA. Nah, ini nanti tinggal dipindahkan saja ruasnya, maka akan ketemu konversinya berapa. Sedangkan apabila menggunakan model KL, di mana pada reaktor tersebut terdapat fluidisasi berupa gelembung pada katalis padat, maka pendekatannya lebih kompleks lagi, di mana di sini kita menggunakan pendekatan Lens CA0 per CA sama dengan K aksen 3 kali tau aksen 3 dengan penjabaran yang ditampilkan pada layar ini, di mana pada komponen perkalian yang pertama itu jadi di sini kita menggunakan pendekatan pada katalis terlebih dahulu, di mana kita juga harus menghitung jumlah gelembung, kecepatan gelembung ke atas berapa, dan gaya angkat gelembung itu berapa. Lalu kita juga harus mencari dari tinggi reaktor bubbling fluidized bed itu berapa untuk mendapatkan konversi itu sendiri. Jadi pendekatannya lebih kompleks karena kita menggunakan pendekatan gelembung yang terjadi pada katalis padatan. Cukup sekian untuk pendekatannya. Saya lanjut ke isu. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya isu yang saya dapatkan yaitu pendekatan atau model dalam menghitung konversi pada fluid bed reaktor. Pada isu sebelumnya yang nomor 2 sudah dijelaskan beberapa jenis pendekatan berdasarkan fluidanya. Dari saya sendiri khususnya untuk isu ini lebih terfokus pada model pendekatan untuk BFB atau bubble fluid bed reaktor. Nah, ini ada 4 model yang bisa ditemukan di buku Levenspiel. Yang pertama itu ada model tank in series model. Ini merupakan model yang pertama kali ditemukan. Akan tetapi untuk model ini terdapat konversi
yaitu di mana aliran campuran tidak dapat diperhitungkan oleh model ini, sehingga model ini sudah ditinggalkan oleh sebagian besar pekerja. Nah, berikut adalah persamaan untuk menu first tank sate setelah trace diperkenalkan dibuat material balance. Jadi untuk material balance-nya itu seperti demikian, di mana rate of despair of trace-nya itu input rate dikurangi dengan output rate, yang dimana diturunkan terus-menerus hingga mendapatkan persamaan terakhir, yaitu seperti demikian. Lalu selanjutnya ada model yang kedua, yaitu hydrodynamic flow model, di mana model ini merupakan model lanjutan dari model yang sebelumnya. Nah, di sini fluid bed terjadi gelembung yang naik dan memiliki beberapa komponen. Berikut adalah gambaran untuk model yang kedua, yaitu hydrodynamic flow model. Pada model ini itu menggunakan katalis yang berukuran kecil. Bisa dilihat pada gambar juga terdapat gelembung-gelembung, di mana gelembung ini bergantung pada nilai UBR dan UE. Dan berikut adalah fenomena untuk merumuskan persamaan model ini. Lalu yang ketiga ada BFB, dispersion model. Dispersi dan tank dalam model seri, upaya pertama dalam pemodelan secara alami mencoba model satu parameter sederhana, namun konversi yang diamati jauh di bawah aliran campuran tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh model-model ini, sehingga pendekatan ini telah dijatuhkan oleh sebagian besar pekerja. Kurang lebih untuk gambarannya hampir sama ya, akan tetapi kalau dilihat dari sininya itu berbeda. Itu sama juga katalisnya yang digunakan itu berukuran kecil, dan fenomena gelembung-gelembung tadi itu berhubungan dengan nilai UBR dan UE. Lalu ada model terakhir, yaitu BFB K-L model, di mana model aliran tipe hidrodinamik dapat dikembangkan untuk mewakili BFB berdasarkan pada dua temuan di atas yang tampaknya sederhana. Nah, di sini ada beberapa yang diasumsikan, yaitu gelembung-gelembung itu semuanya bulat, lalu ada emulsi tetap pada kondisi fluidisasi minimum, lalu ada setiap gelembung menyeret bangun padatan di belakangnya. Berikut adalah aliran turun gas yang telah diamati dan dicatat dan terjadi. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Bisa dilanjut oleh teman saya yang selanjutnya. Baik, mungkin sebelum saya memaparkan, saya minta tolong untuk share screen. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin saya bisa lanjutkan untuk isu berikutnya. Nah, di sini seperti yang telah kita bahas bersama tadi, telah diketahui juga dari penjelasan teman-teman yang lain bahwa adanya jenis-jenis dari reaktor fluidized bed itu sendiri. Ada yang pertama yaitu BFB dan juga circulating fluidized bed atau CFB itu sendiri. Oleh karenanya di sini saya di isu kelima saya mengangkat isu terkait faktor yang mempengaruhi konversi pada fluidized bed reaktor. Baik, seperti yang sudah dijelaskan, jadi terbagi menjadi dua, yaitu bubble fluidized bed atau BFB dan juga circulating fluidized bed atau CFB. Nah, kedua jenis reaktor ini memiliki faktor-faktornya tersendiri yang mana dapat mempengaruhi konversi dari reaksi antara reaktan dan juga untuk menjadi suatu produk yang akan menjadi tujuan utama kita pada reaksi tersebut. Untuk yang BFB atau bubble fluidized bed itu sendiri, apa sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi yield-nya itu sendiri? Yaitu yang pertama ada kondisi dari reaktor atau desain reaktornya yang memuat terkait tinggi serta lebar dari reaktor itu sendiri, dan juga pemilihan tempat yang dapat berpengaruh kepada kelembaban dan juga segala macamnya. Kemudian ada faktor yang kedua, yaitu faktor terkait bentuk dan juga jenis serta fase dari katalisisnya itu sendiri, yang mana semakin
apabila terjadi perbedaan bentuk dari katalis walaupun jenisnya sama dan juga fasanya sama, namun terdapat perbedaan dari konversinya sendiri seperti itu. Lalu untuk CFB atau circulating fluidized bed reaktor itu terdiri dari beberapa reaktor seperti yang telah dijelaskan juga, terdiri dari seperti turbulent fluidized bed, fast fluidized, atau pneumatic conveying. Salah satunya seperti itu. Jika pada reaktor CFB ini sendiri memiliki beberapa faktor yang berpengaruh penting dalam prosesnya, yaitu yang memberikan dampak berupa kecepatan dari reaksi itu sendiri. Salah satunya yaitu kecepatan aliran gas yang menjadi katalis itu sendiri, kemudian ada model dari reaktornya, dan juga jenis katalis serta bentuk dari katalisnya itu sendiri yang mana akan digunakan pada reaktor CFB atau circulating fluidized bed itu sendiri yang digunakan pada proses reaksi tertentu. Mungkin cukup seperti itu penjelasan dari isu kelima. Mungkin bisa lanjut ke isu berikutnya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan buat isu ke-6 yaitu kinerja fluidized bed reaktor dari katalis. Mungkin apakah sudah terlihat untuk share screen-nya, Mas Mbak Red? Aku masih belum, Gev. Masih loading, masih loading. Aman, aman, aman. Oh, oke. Jadi di sini tuh pada pembuatan amilin di reaktor proses yang digunakan itu adalah menggunakan katalis yang memanfaatkan katalis pada fluidized bed reaktor. Nah, katalis di sini fungsinya itu untuk mempercepat reaksi dengan mengurangi energi aktivasi. Terus katalis yang digunakan pada fluidized bed reaktor itu umumnya berbentuk seperti pasir dengan ukuran 10 sampai 20 mikron dengan tujuan agar partikel katalis itu mudah didiskusikan. Nah, pemilihan jenis katalis itu mempengaruhi adanya channeling, yaitu kondisi di mana aliran gas atau partikel itu membentuk jalur yang tidak merata. Nah, di sini tuh beberapa dampak yang bisa beberapa dampak dari katalis itu yang pertama itu adalah bentuk partikel katalis, karena partikel katalis yang tidak beraturan atau memiliki banyak sudut yang tajam itu dapat membentuk jalur yang tidak merata, sedangkan partikel katalis yang berbentuk bulat atau bentuk bola itu cenderung mudah untuk meluncur dan bergerak lebih mudah, sehingga dapat mengurangi terjadinya channeling. Terus yang berikutnya itu ada karakteristik dari permukaan katalis seperti kekasaran dan porositas itu juga dapat mempengaruhi channeling. Karena permukaan yang terlalu kasar atau pori-pori yang terlalu besar itu dapat membentuk celah yang lebih besar antar partikel katalis yang dapat menyebabkan channeling. Sebaliknya, permukaan yang lebih halus dan pori-pori yang lebih kecil itu dapat membantu partikel katalis untuk melekat satu sama lain dan membentuk distribusi yang lebih mungkin. Berikutnya, beberapa katalis yang dapat digunakan untuk proses hidrogenasi katalitik itu yang pertama ada katalis zeolit. Zeolit itu merupakan materi katalis yang memiliki struktur kristal yang teratur dan berpori-pori. Keunikan dari zeolit ini itu mempunyai luas permukaan yang besar dan kemampuan untuk mempercepat reaksi kimia tertentu. Katalis zeolit itu dapat membantu mengurangi terjadinya channeling dan meningkatkan konversi dalam fluidized bed reaktor. Hal ini itu karena sifat dari zeolit yang memiliki struktur kristal yang teratur dan berpori-pori sehingga memberikan distribusi gas yang merata dan meminimalkan terjadinya channeling. Selain itu, gara-gara permukaannya yang besar, katalis zeolit ini juga mampu meningkatkan interaksi antara reaktan dan katalis. Yang kedua itu adalah katalis oksida logam. Jadi oksida logam ini biasanya digunakan dalam fluidized bed reaktor untuk proses hidrogenasi, reforming, dan cracking. Katalis oksida logam mampu mengurangi terjadinya channeling dan meningkatkan konversi dalam fluidized bed reaktor karena sifatnya yang dapat membantu dan menjaga stabilitas media fluidized bed dan meningkatkan interaksi antara reaktan dan katalis. Terus selain itu juga sifat dari oksida logam yang stabil dan tahan terhadap poros itu juga mampu bertahan dalam kondisi operasional pada bulan tersebut. Mungkin sekian dari isu ini, mungkin dapat dilanjutkan oleh teman saya.
Ya, selanjutnya mengenai isu ke-7, yaitu mengenai perhitungan konversi. Sebentar. Nah, udah kelihatan Mas, Mbak? Masih belum, Bli. Di loading, please. Oke. Nah, udah. Udah. Oke. Ya, yaitu isu ke-7 yaitu mengenai perhitungan konversi pada fluidized bed reaktor pada studi kasus. Dari soal didapatkan data seperti berikut, dan juga reaksi seperti berikut, dan juga didapatkan data bahwa K sama dengan 1,2 cm pangkat 3 per cm pangkat 3 KS. Yang ditanyakan yaitu mengenai nilai konversi fluidized bed reaktor itu berapa. Nah, step pertama yaitu mencari velocity of single bubble. Dengan langkah-langkah seperti berikut, yaitu menghitung rise velocity of dari single bubble in a bed otherwise at mu mf. Didapatkan mu br-nya sebesar 0,70852 meter per second. Lalu dicari rise velocity dari bubbles-nya in a bubbling bed. Didapatkan mu b-nya sebesar 0,9 m per s. Lalu step kedua yaitu mencari bed fraction in bubble dengan langkah-langkah seperti berikut, yaitu menentukan rasio bubbling velocity-nya. Didapatkan rasionya sebesar 29,5152. Nah, karena 29 masih di rentang 5 sampai 30, maka menggunakan pendekatan yang BFB, yang bubbling fluidized bed. Lalu menggunakan bersama 20.1 untuk mendapatkan nilai konversi. Lalu mencari bed friction in bubble. Didapatkan nilai bed friction in bubble-nya itu sebesar 0,28459 meter kubik bubbles per meter kubik bed. Lalu step ketiga yaitu mencari void friction-nya. Mencari void friction bubbling fluidized bed. Didapatkan epsilon F sama dengan 0,721969. Lalu lanjut ke step selanjutnya yaitu mencari bubble cloud emulsion-nya. Langkah pertama yaitu mencari dulu nilai bubble cloud sirkulasinya atau KBC, itu didapatkan 2,6461584 S pangkat min 1. Lalu setelah itu mencari nilai cloud emulsion diffusion atau KCE. Didapatkan nilai sebesar 1,319856 S pangkat min 1. Lalu mencari nilai F total melalui nilai FB, FC, dan FE. Dengan menggunakan nilai FB sebesar 0,001, sehingga didapatkan nilai FC sebesar 0,0545431, dan juga didapatkan nilai bubbling fluidized bed emulsion-nya atau FE-nya yaitu sebesar 0,230620. Nah, tadi kan udah diketahui nilai FB-nya 0,001, FC-nya 0,0545431, FE-nya 0,2300620, sehingga didapatkan F totalnya itu sebesar 0,2861631. Selanjutnya yaitu mencari height bed-nya atau HBFB-nya dengan rumus HM dikali 1 min epsilon M per 1 min epsilon MF dikali 1 min 1 per 1 min 1 min void friction-nya. Didapatkan nilai height bed-nya sebesar 2,9006. Lalu tahap terakhir yaitu mencari nilai konversinya dengan menggunakan len CA0 per CA sama dengan 1,7199. Didapatkan CA per CA0 dengan hasil 0,179. Lalu mencari nilai konversinya yaitu menggunakan rumus XA sama dengan CA0 min CA per CA sama dengan 1 min CA per CA0. Didapatkan nilai konversinya sebesar 82,09%. Cukup sekian dari isu ke-7, mungkin bisa dilanjutkan lagi. Baik, selanjutnya isu yang terakhir yaitu isu nomor 8. Di mana isu nomor 8 di sini itu merupakan metode yang dilakukan untuk meningkatkan konversi pada studi kasus. Nah, jadi di sini kan kita pakai reaktor fluidized bed, di mana reaktor fluidized bed di sini itu merupakan reaktor kimia yang mana partikel berinteraksi dengan aliran gas yang diumpankan dari bawah sehingga campuran
berperilaku sebagai cairan atau yang bisa disebut dengan fluida. Nah, reaktor jenis ini itu sering dipakai dalam industri kimia dan proses, di mana mereka dapat popularitasnya karena karakteristik pemindahan panas ataupun massa yang sangat baik. Nah, reaktor fluidized bed ini digunakan untuk misalnya reaksi polimerisasi fase gas untuk produksi poliethylene, polyethylene, polipropilena, pembakaran looping kimia atau reformasi, dan juga sintesis Fischer-Tropsch fase gas. Nah, terus terdapat beberapa upaya yang dapat menghasilkan efek yang meningkatkan hasil konversi dari reaktor fluidized bed berkatalis ini. Upaya ini berupa beberapa metode yang dilakukan yang telah dianalisa dari faktor yang paling mempengaruhi proses dalam reaktor yang berkatalis pada fluidized bed. Metode ini berupa pengubahan model reaktor yang disesuaikan dengan tempat proses industri serta kebutuhan target pengolahan yang direncanakan. Misalnya pada reaktor tangki model seri, upaya pertama pemodelan secara alami mencoba model satu parameter sederhana. Namun konversi yang diamati itu masih jauh di bawah aliran campuran sehingga tidak dapat diperhitungkan oleh model ini. Sehingga pendekatan ini telah ditinggalkan oleh sebagian besar pekerja. Nah, terus pendekatan ini itu dapat diubah ke model residence time distribution. Tapi karena laju reaksi katalitiknya suatu unsur gas bergantung pada jumlah padatan di sekitarnya, konstanta laju efektifnya itu rendah untuk gas gelembung, tapi tinggi untuk gas emulsi. Jadi setiap model yang hanya mencoba menghitung konversi dari model residence time distribution dan konstanta laju tetap yang berlaku mengasumsikan itu bahwa semua gas baik yang bergerak secara lambat maupun cepat itu menghabiskan fraksi waktu yang sama di setiap fase. Seperti yang akan kita tunjukkan ketika kita memperlakukan rincian kotak gas di unggun terfluidisasi asumsi ini goyah. Nah, maka penggunaan langsung model residence time distribution ini itu digunakan untuk memprediksi konversi. Upaya peningkatan hasil konversi ini juga dapat dilakukan dengan merancang sistem perpipaan yang sesuai dengan aliran output serta input pada reaktor. Penggunaan katalis yang sesuai hal tersebut dapat digugakan untuk mempercepat proses reaksi, mengatur kecepatan gas sesuai dengan kebutuhan yang ada agar sesuai standar sehingga dapat menghasilkan produk yang unggul. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.